Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Kusumawardani, NPM 1975009 dari kelas perjalanan wisata 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai adat Madura, salah satunya unsur budaya tarian adat Madura. Madura terkenal dengan beragam keseniannya yang unik dan eksotis, tak ketinggalan pula dengan jenis kesenian tariannya yang sangat khas dan memukau. Berikut macam-macam tarian yang ada di adat Madura. Yang pertama ada tarian Dangga. Tarian Dangga merupakan salah satu kebudayaan Madura yang berasal dari Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Nama budaya tersebut berasal dari akronim Madura, Kareta Basa atau Atagada Magaga, Dang dan Ga yang artinya menari dengan gagah. Jumlah penari yang dibutuhkan dalam tarian daerah Madura yang ini yaitu 9-10 orang. Tarian Dangga menggambarkan tentang kehidupan para pelaut dari awal sampai akhir. Misalnya saja seperti mendorong perahu, mengendalikan dan mendayung perahu hingga kembali ke tepi pantai. Properti yang digunakan pada umumnya adalah perahu mainan dan gayung. Yang selanjutnya adalah tari saduk. Pada awalnya tari saduk memiliki fungsi untuk salah satu rangkaian dalam adat budaya daerah Madura. Namun, sekarang tarian tersebut difungsikan untuk memeriahkan acara seperti karnaval dan festival kesenian di Madura, Jawa Timur. Musik khas daerah Madura juga dipilih untuk mengiringi para penari dalam tarian saduk. Gerakan dan busana yang dipakai tidak mempunyai ketentuan khusus. Selanjutnya ada tarian ronding. Tarian ronding mempertunjukkan mengenai aktivitas berbaris dilakukan pada zaman penjajahan dahulu kala. Oleh karena itu, tarian tersebut juga memiliki sebutan lain seperti yaitu tari baris. Gerakan pada tarian tersebut tak lepas dari hentakan-hentakan kaki pada lantai. Para penarinya juga terlihat sangat tegap dan lincah. Tarian daerah Madura umumnya dimainkan oleh penari yang berjumlah 6 orang. Saat ini, tarian tersebut dijadikan sebagai tarian yang menyambut tamu dianggap penting. Selain itu juga tak jarang dijadikan sebagai tarian untuk menyambut tamu. Dan tak jarang juga dipentaskan pada sebuah pembukaan suatu acara yang di daerah Madura. Dulunya hanya ditarikan pada lelaki saja, namun sekarang perempuan juga sering menarikannya. Selanjutnya ada tarian Geleng Room, sebuah tarian yang mengangkat budaya Madura di mana gadis yang beranjak remaja diwajibkan memakai gelang kaki atau yang biasa disebut bingel atau geleng. Simbol ini bukan semata-mata aksesoris tentang tingkat sosial keluarga gadis itu, namun sebuah visualisasi ketertarikan dan kepatuhan terhadap norma adat dan budaya adat Madura. Cerita yang digambarkan pada tarian Geleng Room ini adalah perempuan di daerah Madura pada zaman dahulu sudah gemar memakai gelang. Hal tersebut karena gelang dianggap sebagai cerminan kelas sosial dianggap paling tinggi. Sehingga gelang yang dipakai semakin banyak maka semakin sosial dianggap paling tinggi. Sehingga gelang memiliki filosofi tersendiri untuk menjadi penyemangat dan pemacu dalam bekerja untuk masyarakat Madura. Mereka berusaha menyemangat dan mengumpulkan materi untuk membeli gelang hingga merantau ke berbagai daerah. Tarian selanjutnya ada tarian Eblas. Tarian Eblas khas Madura berangkat dari ide keberadaan topeng sebagai sebuah karya seni unik di Jawa Timur. Pencipta tarian Eblas adalah seorang yang bernama Arif Rofik pada tahun 1990-an. Tarian tersebut mengisahkan tentang para gadis Madura yang feminim, cantik, ceria, dan lincah, serta luwes. Konsep koreografi dalam tarian daerah Madura tersebut mengenakan sebuah topeng. Akan tetapi, seiring kemajuan zaman, pada penari yang menonjolkan wajahnya karena tidak menggunakan topeng. Busana dan perlengkapan yang dipakai para penari juga sangat bervariatif serta khas dengan nuansa daerah Madura. Misalnya seperti gelang kaki, cemol, rok atau sewek batik dan kain kebaya. Selanjutnya ada tari gambu. Pada awalnya, tari gambu lebih dikenal dengan tari keris. Dalam catatan Serat Pararaton, tarian gambu disebut dengan tarian silat Suduka Dubung yang diciptakan oleh Arya Wiraraja dan diajarkan para pengikutnya Raden Wijaya. Kala mengungsi di Keraton Sumenep, para penari dari tarian gambu biasanya berjumlah 4 orang dengan posisi pola segi 4 yang memiliki simbol sebagai keblat, papat, limo, pancer. Perlengkapan yang digunakan pada saat proses menari adalah tameng dan tombak, karena ada adegan perang di bagian menjelang akhir. Tameng pun dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya. Gerakannya cenderung dominan dengan pergeseran kaki melekat dengan tanah. Dengan kata lain, jarang ada gerakan mengangkat kaki. Gerakan tersebut hampir mirip dengan seni bela diri menggunakan tenaga dalam.
Kostum yang dikenakan para penari berupa sampur atau sambung, baju lengan panjang dengan rompi, celana selutut, serta ikat kepala dengan model sumenep. Selanjutnya ada tarian topeng getak. Tarian topeng getak merupakan salah satu dari tradisi kerakyatan yang menjadi bagian dari seni pertunjukan ludruk sadur di wilayah Kabupaten Pamekasan. Pada mulanya, tarian daerah Madura ini tidak bisa dipisahkan dengan pertunjukan kesenian sadur atau ludruk sandur. Selain itu, tarian topeng getak juga dulunya disebut sebagai tari klonoan perubahan sebutan tersebut pada tahun 1980-an yang lalu. Kisah yang digambarkan dalam tarian tersebut yaitu tokoh Prabu Bolodewo yang dilakukan pada topeng dalang Madura. Selanjutnya adalah tari Moal Sangkal. Tari Moal Sangkal yaitu sebuah kesenian tari tradisional yang berasal dari masyarakat Madura. Tarian ini juga dikenal sebagai tarian yang dilakukan untuk tolak bala yang biasanya ditampilkan di berbagai acara adat di Madura. Tarian Moal Sangkal merupakan salah satu tarian tradisional yang sangat terkenal di Jawa Timur. Selanjutnya ada tarian Jaget Enten. Tarian daerah Madura yang selanjutnya bernama tarian Jaget Enten. Tarian Jaget Enten umumnya dibawakan oleh penari dengan jumlah 5 orang. Salah satu tarian tradisional Madura tersebut menjadi sebuah saran ritual agar terhindar dari mara bahaya atau tolak bala. Para penari menggunakan busana berwarna hijau dan menaburkan beras kuning dengan bunga sembari terus menari. Namun busana tersebut belum sepenuhnya dipatahkan atau dipakemkan. Selanjutnya ada tarian Kajeran. Tarian yang satu ini merupakan sebuah tarian kreasi tradisional yang berasal dari daerah Madura. Tarian Kenjeran menggambarkan mengenai kehidupan para masyarakat nelayan yang berada di pesisir pantai Kenjeran. Masyarakat tersebut dinilai mempunyai adat istiadat yang tradisi mirip dengan para masyarakat nelayan di Pulau Madura. Selanjutnya ada tarian Pecut. Tarian Pecut merupakan tarian yang terilhami dari tarian Kelanga dan tarian Ngeremau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang dinamis dengan giring-giring digunakan untuk kaki penarinya yang lebih menyamarkan dan memeriahkan suasana. Tarian daerah Madura tersebut juga dimainkan secara massal dan membawa pecut. Pecut tersebut akan menghasilkan suara keras yang menggelegar. Biasanya remaja putra dan putri akan mementaskan tarian ini dalam pembukaan acara karapan sapi yang ada di daerah Madura. Baik, itu saja presentasi mengenai adat budaya yang ada di daerah Madura, salah satunya tarian Madura. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.